Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma. Saya akan menjelaskan tentang qada dan qadar. Pengertian qada atau takdir mu'allaq adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Pengertian qadar atau takdir mubram adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Sedangkan para ulama mendefinisikan secara terbalik. Definisi qada dan qadar ditukar. Contoh qada atau takdir mu'allaq. 1. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. 2. Bumi dan planet-planet mengelilingi matahari. 3. Kematian dan kelahiran. Contoh qadar atau takdir mubram. 1. Menjadi pintar karena belajar. 2. Menjadi juara karena berusaha. 3. Menjadi kaya karena bekerja keras. Allah berfirman, Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarik fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surat Al-Furqan. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip. 1. Iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim atau tidak berpermulaan. 2. Iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauh Mahfuz. 3. Iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. 4. Iman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Macam-macam takdir. 1. Takdir mu'allaq. Secara bahasa, artinya sesuatu yang digantungkan, maka harfiahnya takdir mu'allaq merupakan takdir yang Allah tetapkan bergantung dengan peran serta umat manusia melalui ikhtiarnya. 2. Takdir mubram. Secara bahasa berarti sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dielakkan, sehingga merupakan sesuatu yang sudah pasti. Secara harfiah, takdir mubram merupakan ketentuan mutlak Allah terhadap umat manusia, sehingga manusia tidak bisa menghindarinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Fadiasari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang optimis, ikhtiar, doa, dan tawakal. Yang pertama, optimis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Contoh orang yang optimis. Salah satu ciri orang yang optimis adalah ia memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan, melakukannya dengan sepenuh hati dan mensyukuri keberhasilannya setelah selesai melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Contoh ikhtiar adalah yang pertama,
orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Yang ketiga, orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Yang keempat, orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Yang ketiga, doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakinkan. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Bagi yang meyakini doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang sungguh-sungguh memohon. Yang keempat, tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sifat tawakal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana uhibbuka fillah, ku mencintaimu.